You're caught up in nothing, wasting your time, you're living the moment. You are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan virtual kali ini. Yang terhormat Ibu Apna Hidayati dan Ibu Rosmaria selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Dan yang terhormat rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, perkenalkan saya Nova Ramadhani dari kelompok 11 sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Dan teman saya Nala Oktayanti sebagai presentator pertama dan Niko Firmansyah sebagai presentator kedua. Dan topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah faktor berkembangnya masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Baik, langsung saja dimulai. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Nala Oktayanti selaku presentator pertama. Kepada Nala disilahkan. Baiklah, saya Nala Oktayanti, NIM 210520057 akan menjelaskan tentang faktor berkembangnya masalah pendidikan. Rumusan masalah yang pertama, apa faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan? Yang kedua, bagaimana permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya? Yang ketiga, bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia? Masalah pembangunan mikro yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan sendiri. Sedangkan masalah pembangunan makro yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga juga harus diperhitungkan di dalam memecahkan masalah mikro pendidikan. Masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek, ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi melalui alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berkembangnya IP atau sains, apakah di bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian, dan sebagainya, jelas akan membawa masalah dalam bidang pendidikan. Misalnya saja, materi atau bahan pengajar yang terdapat dalam kurikulum sudah harus diubah atau disesuaikan. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi yang bersifat orisinil atau bukan tiruan dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Seni membutuhkan pengembangan. Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, maka sudah sebaiknya jika dunia seni dikembangkan melalui sistem pendidikan secara terstruktur dan terprogram. Pengembangan kualitas seni secara terprogram menuntut tersedianya sarana pendidikan. Disinilah timbul masalah pendidikan kesenian yang mempunyai fungsi begitu penting, tetapi di sekolah-sekolah saat ini menduduki kelas 2. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu yang pertama, pertambahan penduduk, yang kedua, penyebaran penduduk. Yang ketiga, aspirasi rakyat. Aspirasi terhadap pendidikan tidaklah perlu untuk diredam, justru sebaliknya harus tetap dibangkitkan dan ditingkatkan, utamanya pada masyarakat yang belum maju dan masyarakat di daerah terpencil, sebab aspirasi menjadi motor penggerak pada kemajuan. Baik, itulah pemaparan materi dari presentator pertama kita yaitu Nala. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua yaitu Niko Firmansyah. Kepada Niko disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Firmansyah dengan NIM 21052058 dari kelompok 11. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya, Nala. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yang keempat adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya disebabkan oleh: pertama, letak geografis tempat tinggal masyarakat seperti daerah terpencil. Kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis untuk menyangkut unsur. Sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya, umumnya dialami oleh masyarakat daerah terpencil, masyarakat yang tidak mampu ekonomis, dan masyarakat yang kurang terdidik. Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Masalah yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Masalah yang harus dihadapi yaitu beban kurikulum yang sudah terlalu syarat, pendidikan afektif yang sulit diprogramkan secara eksplisit, serta pencapaian hasil pendidikan afektif yang memakan waktu. Menilai hasil pendidikan afektif tidaklah mudah. Permasalahan kedua yaitu masalah kurikulum. Pada kurikulum, masalah yang muncul dari keadaan ini ialah tanpa sengaja kurikulum menggiring peserta didik untuk beramai-ramai memasuki perguruan tinggi tanpa melihat secara potensial mampu atau tidak mampunya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Satu segi modern dari kurikulum ialah adanya program daerah yang dikenal sebagai muatan lokal. Program ini mengantisipasi hari depan pendidikan yang mengarah pada desentralisasi. Permasalahan yang ketiga yaitu peranan guru. Multi peran guru melakukan kontak dan pendekatan manusiawi lebih intensif dengan murid-muridnya. Masalah yang timbul ialah bagaimana guru dapat melakukan multi peran seperti itu jika pada kebanyakan sekolah para guru adalah pejuang tunggal. Permasalahan yang keempat yaitu masalah pendidikan dasar 9 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan 9 tahun. Hambatan mengenai penyelenggaraannya yaitu realisasi pendidikan dasar yang masih harus dicarikan titik temunya dengan PP Nomor 65 Tahun 1951 yang mengatur sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar. Pada masa transisi, para pelaksana pendidikan di lapangan perlu disiapkan melalui bimbingan-bimbingan, penyuluhan, penataran, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada poin materi yang ketiga, yaitu upaya penanggulangan permasalahan pendidikan. Pertama, pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Kedua, pelaksanaan ko dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir atau kelulusan. Ketiga, pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Keempat, pendidikan tenaga kependidikan atau prajabatan dalam prajabatan yang perlu diberikan perhatian secara khusus. Solusi dari permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Pertama, solusi sistematik. Solusi ini yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti yang diketahui, sistem pendidikan ekonomi yang diterapkan di Indonesia dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme atau mazhab neoliberalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua, solusi teknis. Solusi teknis yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.
Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan materi mengenai faktor berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. Saya selaku moderator, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.